Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita mulai saja ya. Mungkin yang 2 minggu yang lalu saya sudah menyinggung tentang jalan luar kota ya, tabel-tabel penggunaannya. Mungkin review aja bahwa di uh, jalan luar kota kita akan selalu membahas dua hal. Yang pertama adalah jalan luar kota di mana dikategorikan sebagai jalan umum, itu saja. Tidak ada tidak ada tanjakan turunan, ya, tidak ada yang seperti itu. Kemudian yang kedua, yang pertama, kalau kondisinya seperti itu, tambahannya dari tabel-tabel perkotaan hanya di mana jalan itu terletak. Jadi datar, bukit, ataukah gunung. Kemudian juga ada kelas jarak pandang ya di jalan luar kota. Kemudian yang kedua adalah bahasan pada jalan luar kota yang mempunyai kemiringan khusus. Ya, ada tanjakan. Jadi dinamakan sebagai kondisi khusus, di mana pada saat kondisi seperti itu, terutama pada jalan 22 TT ya atau 22 UD, 22 tidak terbagi, maka Anda akan mendapatkan yang namanya adalah derajat iringan, gitu ya. Nah, derajat iringan karena apa? Karena biasanya kan yang lewat di luar kota itu adalah kendaraan-kendaraan besar ya, sehingga kalau posisinya adalah tanjakan, kemudian dua lajur, dua arah tidak terbagi, tentunya akan menyulitkan bagi kendaraan-kendaraan di belakangnya. Sehingga ada derajat iringan. Kemudian ada lagi yang dibahas pada jalan luar kota, bahwa dia mempunyai kapasitas yang berbeda, kapasitas dasar yang berbeda. Kemudian faktor-faktor koreksi yang berbeda. Kemudian juga Anda bukan hanya menghitung kecepatan, ya, kecepatan dan kapasitas kecepatan kendaraan. Kalau biasanya kita menghitungnya sebagai kecepatan kendaraan ringan, ya, atau kecepatan mobil penumpang saja sebagai kendaraan idealnya. Maka di luar kota Anda juga akan menghitung bagaimana kecepatan dari truk, ya. Jadi kendaraan berat, kemudian kendaraan ringan, kemudian berapa rata-rata kecepatan kendaraan di jalan tersebut, ya. Saya sudah membuat 2 PowerPoint ya. Satunya versi MKJI, satunya versi PKJI. Setelah saya banding-banding, ternyata angka-angka di situ juga masih sama. Sehingga kita bisa gunakan MKJI ataupun PKJI dalam perhitungan luar kota ini. Ya. Nah, untuk tahapan-tahapannya selalu sama ya. Jadi kita memperhitungkan pada saat kendaraan menanjak. Pada saat menurun, kenapa tidak diperhitungkan? Karena pada saat kendaraan turun, kendaraan berat itu bisa melihat jauh ke depan, ya, melebihi jarak pandang dari mobil penumpang, sehingga dianggap tidak ada gangguan terhadap kecepatannya, sehingga diperlakukan sama tabel-tabelnya dengan di jalan umum biasa. Ya, saya share ini dulu. Yang contoh soalnya, Anda bisa mengacu kepada dua. Di MKJI, kalau di MKJI, contoh soal itu akan menjadi bagian akhir ya dari setiap bab yang dibahas. Jadi kalau membahas jalan luar kota, maka bagian akhirnya selalu ada contoh soal dan form kosongnya. Tetapi di PKJI, dia menyelesaikan dulu tabel-tabel sampai dengan prosedurnya. Kemudian contoh soalnya ada di bagian lampiran. Jadi terpisah. Saya share ya. Mungkin yang punya MKJI maupun PKJI bisa dibuka bab jalan luar kota ya.
Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Ya, saya coba dulu ya, gerakkan. Ini halaman pertama, ini halaman kedua bergerak nggak? Belum, Bu. Belum, Bu. Bergerak? Oke. Saya pindah ke PDF-nya aja. Sepintas mungkin sebelumnya kita sudah membahas perbedaan dari perkotaan dan luar kota yang menyangkut perkembangan sisi jalan, di mana kalau di luar kota itu tidak menerus, sedangkan di perkotaan perkembangan sisi jalannya menerus. Kemudian kalau di perkotaan karakteristik arus lalu lintasnya akan Anda dapatkan ada puncak di pagi hari, ya. Jadi volume jam puncak di pagi hari dan di sore hari, sedangkan kalau di luar kota biasanya relatif sama. Kemudian dari jumlah penduduk, kepadatan penduduk ya, jadi kalau di perkotaan tadi 100.000 jiwa per kilometernya dengan perkembangan permanen dan menerus, kemudian yang luar kota ini tidak menerus. Kemudian dari komposisi kendaraan, kita tahu bahwa di perkotaan dominasinya adalah pada kendaraan ringan ya, atau mobil penumpang serta motor yang lebih tinggi daripada kendaraan berat. Sedangkan di luar kota biasanya lebih dominan kepada kendaraan berat. Kemudian ini masih di MKJI, kalau di MKJI masih ada 22 UD, kemudian 42 UD. Nah, kalau di PKJI Anda tidak akan lagi menemukan 42 UD. Jadi begitu 4 lajur semuanya akan dimasukkan kepada 42D. Bagaimana kalau kita masih menjumpai yang 42 UD? Nah, di situ akan dilakukan justifikasi ya di dalam PKJI. Jadi PKJI itu memang diarahkan untuk ke depannya gitu tidak akan ada lagi bentuk 42 UD seperti ini. Nah, kemudian di luar kota kita punya jalan-jalan mungkin sekarang masih sama ya. Jadi ada jalan-jalan sampai ke 6 2D. Kemudian kita akan dapatkan biasanya di perkotaan. Kalau di luar kota biasanya kita akan mendapatkan dalam bentuk bahu jalan. Kemudian karakteristik geometrik di perkotaan, ruas jalan itu relatif lebih pendek ya daripada jalan di luar kota. Kemudian perubahan geometrik yang terjadi adalah karena adanya persimpangan-persimpangan. Sedangkan di luar kota, di sini ruasnya relatif panjang, sedangkan perubahan-perubahan geometrinya biasanya adalah karena bentuk dari jalan tersebut. Nah, karakteristik geometrik Anda dapatkan baik di MKJI maupun di PKJI, Anda akan dapatkan alinyemennya sama, datar, bukit, gunung, ya batasannya adalah ini. Kemudian untuk karakteristik geometrik ini yang membedakan dengan jalan perkotaan. Pada saat di jalan perkotaan, tipe alinyemen ini diabaikan, jadi dianggap sebagai jalan datar. Ya. Kemudian hambatan samping, Anda perhatikan hambatan samping, cara menghitungnya sama dengan perkotaan, sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. MKJI maupun PKJI ada penggolongan seperti ini dan frekuensi
kejadian kali bobotnya juga sama seperti ini. Nah, yang berbeda dengan perkotaan, kalau kemarin kita mengenal di sini pedesaan, misalnya di sana tertulisnya pemukiman, gitu ya. Kemudian pemukiman dengan beberapa aktivitas sisi jalan, gitu ya. Nah, sampai kepada yang gangguan karena pasar tumpah, gitu ya, kegiatan-kegiatan komersial lain yang menggunakan badan jalan, ya, untuk menggolongkan dari sangat rendah sampai dengan sangat tinggi. Kalau di luar kota, Anda melihat di sini bahwa ada pedesaan, ada kampung, pertanian belum berkembang, kemudian ada kegiatan samping jalan, kemudian kampung dengan kegiatan permukiman, mulai ada pasar itu tinggi, hampir perkotaan, banyak kegiatan aktivitas pasar, itu sangat tinggi. Kemudian jenis kendaraan ringan, ya, kendaraan ringan, kemudian kendaraan berat menengah, truk besar, bis besar, sepeda motor. Kalau di PKJI, Anda akan dapatkan ini kendaraan ringan, mobil penumpang. Kemudian MHV ini mungkin disebutnya sebagai KS, kendaraan sedang. Kemudian truk besar, ya, truk besar di situ juga ada LT juga. Kemudian bis besar dan sepeda motor, ya. Jadi ini kendaraan pembagiannya. Kemudian untuk luar kota ini, karena ada dua perbedaan antara jalan yang dengan kelandian khusus dan jalan dengan tipe biasa ya, jadi jalan umum biasa tanpa kelandian. Maka pada saat menghitung EMP-nya, Anda juga harus memperhatikan apa kasusnya, gitu ya. Kalau dari awal disebutkan bahwa satu jalan dengan panjang 3 km, 1 meter di antaranya merupakan tanjakan dengan gradien 3% atau 4% misalnya. Kemudian jenis jalannya adalah 22 TT atau 22 UD, maka Anda harus masuk langsung kepada kelandian khusus. Ya, tapi jika disebutkan hanya bahwa ada jalan antar kota ya atau jalan luar kota yang terletak di perbukitan misalnya begitu, maka Anda akan membahasnya EMP-nya berdasarkan tipe jalan saja. Tidak ada kelandian khusus ya. Jadi Anda perhatikan bahwa kelandian khusus untuk luar kota berlaku di mana tipe jalannya adalah 22 UD. Kemudian keberadaan angkutan barang pada suatu kelandian akan sangat mempengaruhi kinerja jalan, sehingga terjadi iringan. Ini adalah nilai-nilai ya, nilai-nilai untuk ekivalensi mobil penumpang. Tadi saya sebutkan bahwa ada arah mendaki, ada arah turun. Ya. Umumnya yang menjadi perhatian di sini adalah EMP pada arah mendaki. Ya, kendaraan ringan seperti biasa 1, bis besar 2,5 untuk arus yang lebih kecil dari 1.000 kendaraan, dan 2 untuk kendaraan lainnya. Kemudian untuk yang kendaraan sedang dan truk besar, gitu, Anda bisa memperhatikan ini, atau Anda langsung masuk kepada tabelnya. Sedangkan untuk sepeda motor, di sini sudah ada ketentuannya juga. Nah, Anda lihat di sini, EMP jalan dengan kelandian khusus ya. Anda lihat, kalau EMP jalan dengan yang biasa, Anda bisa lihat seperti di perkotaan gitu ya. Ada tabelnya sendiri. Tapi yang membedakan dengan perkotaan ini adalah yang kelandian khusus. Misalnya sini ada panjang jalan 3 km tanjakan ya. Jadi yang di sini ini bukan panjang jalan totalnya, tetapi panjang jalan di mana di situ ada kelandian khusus ya. Misalnya kelandian khususnya adalah 3 km di sini. Gradiennya misalnya tanjakan itu adalah 5%. Ya. Maka untuk kendaraan sedang ya, kendaraan berat menengah di sini, dan untuk truk ini adalah 4,2 dan 7,5. Ya. Jadi ini adalah EMP-nya. Anda lihat di sini bahwa kalau dibandingkan dengan kendaraan berat biasa, di mana mungkin Anda hanya mendapatkan 1,3 gitu ya,
di jalan perkotaan, maka di sini dilihat bahwa pada jalan seperti ini untuk kendaraan-kendaraan besar seperti itu mendapatkan IMP yang lebih besar karena dia untuk bergeraknya, bermanuvernya juga lebih susah ya, sehingga EMP-nya tampilnya menjadi lebih besar. Tapi dari tabel ini Anda juga harus lihat, ini ya, jika arus lalu lintas dua arah lebih besar dari 1000 kendaraan per jam, maka nilai tersebut dikalikan 0,7. Ya, jadi ketentuan ini sama antara MKJI dengan PKJI. Ya, dikalikan 0,7 apabila arus lalu lintas dua arah lebih besar dari 1000 kendaraan per jam. Nah, kemudian IMP arah turun diasumsi sama dengan alignment datar, sehingga tidak ada tabel khusus. Kemudian seperti biasa urutannya setelah data, volume Anda konversi terhadap satuan mobil penumpang, kemudian Anda menghitung kecepatan arus bebas sudah dihitung, Anda hitung kapasitas. Kapasitas sudah ketemu, volume sudah ketemu, kecepatan arus bebas ketemu. Maka Anda bisa masuk kepada visi rasionya. Volume per kapasitas. Volume per kapasitas ketemu, maka Anda akan dapatkan berapa kecepatan operasional di jalan tersebut. Urutannya akan selalu seperti itu, baik perkotaan maupun luar kota. Jadi Anda bisa memperhatikan dari diagram alirnya ya, yang ada di PKJI maupun di MKJI. Kelebihannya adalah kalau di MKJI Anda hanya akan mendapatkan satu tabel. Dia tidak menjelaskan ini untuk perencanaan ataukah untuk operasional. Sedangkan di PKJI di situ jelas tabelnya dibagi dua ya. Jadi Anda kalau analisis sesuatu yang sudah ada, analisis operasional, Anda gunakan yang diagram alir operasional. Kalau Anda merencanakan jalan baru, Anda ingin menentukan berapa level of service-nya untuk jalan baru, maka pakailah yang arus diagram alir untuk perencanaan ya. Nah, kecepatan arus bebas MKJI maupun PKJI ya, rumus untuk kecepatan arus bebas ini sama ya, ini sama. Ada kecepatan arus bebas dasar, kemudian faktor koreksi karena lebar, faktor koreksi karena hambatan samping, faktor koreksi karena penyesuaian fungsi jalan. Ya, jadi tidak ada perbedaan, 97 sama 2023 masih digunakan rumus yang sama. Tidak ada tambahan untuk faktor koreksi. Yang berbeda hanya simbol-simbolnya saja. Jadi walaupun yang diterangkan ini adalah mengacu kepada MKJI, Anda tidak akan kesulitan untuk membaca di PKJI. Paling masalahnya adalah menyesuaikan diri dengan simbol-simbolnya. Gitu ya. Kemudian kecepatan arus bebas pada kelendian khusus juga dibahas secara khusus. Ya, berbeda dengan kecepatan arus bebas kendaraan ringan pada jalan biasa. Ya, di dalam MKJI maupun PKJI juga sudah ada prosedur perhitungannya. Apa yang harus Anda lakukan pada jalan menanjak dan jalan menurun. Nah, yang perlu Anda tahu di sini adalah kodenya. Kondisi datar itu adalah 0. Kalau arah 1 itu naik, kalau arah turun itu 2 ya. Jadi kalau ada tulisan 0 di formnya, itu berarti kondisi datar, 1 itu kondisi naik, turun itu kondisi 2. Ya. Kemudian mengikuti ini Anda tentukan kelandaian rata-ratanya, kemudian menentukan kecepatan arus bebasnya, kemudian menentukan kecepatan ya, faktor-faktor penyesuaian, kemudian kecepatan arus bebas untuk mendaki, kemudian untuk turun. Nah, tadi saya sudah menjelaskan bahwa
untuk 0 itu adalah dasar ya. Ya, jadi atau di situ datar, belum ada tanjakan ataupun turunan. Nah, sehingga di sini FVUH0 ini adalah kecepatan arus bebas dasar pada saat mendaki. FVDH0 ini adalah kecepatan arus bebas dasar pada saat turun. Jadi UH untuk naik, DH untuk turun. Ya. Kemudian Anda tidak perlu memikirkan berapa kecepatan arus bebasnya. Di sini juga sudah disebutkan ya di dalam tabelnya. Membacanya sama seperti tadi. Kalau misalnya panjang kelandaian khususnya adalah 3 km, tanjakannya sebesar 4 km, maka di sini adalah 63 kecepatan menanjaknya ya. Kecepatan arus bebas ya. Kecepatan arus bebas dasarnya untuk menanjak untuk kecepatan gradiennya 4% adalah 63. Sedangkan untuk turun adalah 68. Ya. Untuk kelandaian khusus. Kemudian yang agak rumit adalah pada saat melakukan tahap kelima ini, gitu ya. Nah, semuanya didapat UH0, DH0, kemudian FV tadi didapat dari tabel. Nah, kemudian di 5 ini Anda harus menentukan berapa kecepatan ya, kecepatan arus bebas arah mendaki. Kalau tadi masih arus bebas dasar. Nah, di sini yang pertama, jika FV datar kurang dari FVUH0, maka FVUH ini sama dengan FV datar. Ya. Jika FV datar lebih besar daripada FVUH0, maka Anda harus menghitung FVUH-nya. Jadi intinya di sini adalah bahwa yang diambil sebagai kecepatan arus bebas pada saat mendaki itu adalah yang paling kecil dari kecepatan arus bebas pada saat kondisi datar. Ya, jadi jika FV datarnya kurang dari FVUH0, maka yang diambil adalah FV datar. Kalau FV datarnya lebih besar dari FVUH0, maka Anda harus menghitung. Ya, di sini L ini adalah panjang tanjakan, ya. Kemudian kemiringan di sini tidak usah Anda persenkan lagi. Jadi kalau tadi kita dapatkan 4%, maka di sini cukup menyebutkan 10 dikurangi 4. Ya. Jadi tidak usah masuk lagi persentasenya. Nah, kalau tadi itu adalah pada tanjakan, ini pada saat menurun. Jika FV datar kurang dari FVDH0, maka FVDH-nya adalah FV datar. Jika FV datar lebih besar dari FVDH0, maka FVDH-nya sama dengan FVDH0. Seperti biasa, Anda masukkan. Dan kalau sudah semua, Anda bisa menghitung kecepatan gabungan. Ya, volume dibagi kecepatan arus bebas, volume kecepatan arus bebas. Anda dapatkan kecepatan rata-rata pada jalan tersebut. Ya, nah, kemudian kalau tadi pada kendaraan ringan, yang babak kedua Anda harus menghitung berapa kecepatan pada truk. Ya, karena pada jalan dengan kelandaian khusus yang dikhawatirkan mengganggu ini kan kendaraan berat ya. Karena itu di sini secara khusus dihitung ya. Bagaimana kecepatan truk tersebut pada saat menanjak. Perhitungannya masih sama seperti tadi ya. Jadi Anda punya kalau tadi FV ya, FVUH0 atau FV datar ini untuk kendaraan ringan, maka untuk truk di sini ada LT-nya, last truck-nya ya. Jadi truk besarnya di situ.
ya. Kemudian Anda akan menghitung seperti tadi, ya, untuk menentukan FLTUH-nya. Ya, masih sama seperti tadi, hanya saja ini dilakukan untuk truk. Ya, kelihatannya rumit, tapi begitu Anda masuk ke dalam formnya, nanti akan jadi mudah, karena sudah berpasangan. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Udah mumet duluan? Mudah-mudahan nggak pusing. Ya, oke. Nah, sekarang ini FV untuk kelandian khusus truk ya. Tadi kita menghitung untuk kendaraan ringan. Masih sama seperti tadi ya. Berapa panjang tanjakannya, kemudian berapa prosentase gradiennya, maka Anda akan mendapatkan FLTUH0. Misalnya di sini 3 km sama dengan tadi 4 didapatkan 37,9. Kemudian kalau Anda sudah menyelesaikan kecepatan, kita masuk kepada parameter yang kedua, yaitu kapasitas jalan. Nah, kapasitas jalan perbedaannya apa dengan perkotaan? Ya, kapasitas dasar sama, ya. Kemudian lebar lajur sama, faktor penyesuaian pemisah arah sama, faktor penyesuaian hambatan samping juga sama. Yang tidak ada di sini adalah faktor ukuran kota. Ya, jadi kalau Anda menghitung mau pakai PKJI, mau pakai MKJI, ya, kemudian di sini ada pengali, tulisannya adalah faktor ukuran kota, ya, FCUK, ya, atau FCCS, itu, maka Anda sudah salah kamar. Ya, itu adalah perhitungan untuk perkotaan. Untuk jalan antar kota tidak ada faktor ukuran kota, karena antar kota kalau mau dimasukkan ukuran kota, kota yang mana yang mau dimasukkan, gitu ya, sehingga tidak ada faktor pengaruh ini. Kemudian kapasitas dasar. Kapasitas dasar di sini untuk jalan yang tidak ada kelandian, tinggal Anda ikutin saja tipe alinyemennya. Kemudian di sini sudah ada kapasitas dasar sesuai dengan tipe jalan. Yang berbeda adalah apabila Anda masuk kepada jalan dengan kelandian khusus, ya. 3.000 apabila kurang, ya, kelandiannya kurang dari setengah kilometer untuk semua kelandian. Kurang dari 0,8, kelandiannya kurang dari 4,5%, maka kapasitas dasarnya ini. Jika tidak memenuhi nomor 1, nomor 2, maka Anda masuk kepada kondisi lain-lain. Faktor pemisah arah juga begitu. Sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa untuk pemisah arah, kalau di perkotaan kita dapatkan 70-30 sama dengan 30-70. Begitu juga di jalan luar kota yang tidak ada tanjakan, ya, atau kelandian khusus, 70-30 sama dengan 30-70. Tetapi di luar kota Anda harus perhatikan, 70-30 berbeda dengan 30-70. Yang disebutkan pertama itu adalah arah 1. Arah 1 tadi apa? Naik apa turun? 1 naik. Jadi 70-30 artinya yang menanjak 70%. 30-70 yang menanjak 30%. Makanya di sini faktor FCPA-nya atau di sini FCSP-nya itu berbeda. Kemudian ini masih sama dengan di perkotaan, baik MKJI maupun PKJI mempunyai grafik ini ya, untuk menentukan kecepatan rata-rata ya, atau kecepatan operasional di jalan tersebut. Jadi tadi data
volume, data geometrik, volume sudah didapat. Setelah itu Anda menghitung kecepatan arus bebas. Kecepatan arus bebas didapat, Anda menghitung kapasitas, volume, kecepatan arus bebas didapat, Anda dapatkan visi rasio. Visi rasio dapat, kecepatan arus bebas dapat, maka Anda bisa mendapatkan kecepatan LV rata-rata. Jadi kecepatan operasional untuk kendaraan ringan. Di sini baik di PKJI maupun MKJI terpisah menjadi dua, satu yang untuk 22 UD atau 22 TT, yang satunya lagi untuk yang banyak lajur. Nah, kemudian ini derajat iringan yang tidak ada di perkotaan, ya, hanya ada di luar kota, ya. Jadi kalau Anda bisa melihat yang di bawah ini di PKJI ini rumusnya lebih jelas ya kelihatan daripada di MKJI yang gelap ini. Kalau saya sudah tidak mampu lihat tulisannya ini, jadi kalau saya mungkin lebih senang melihat grafik. Anda punya derajat kejenuhan, misalnya 0,4, Anda pertemukan ke lengkung ya, kemudian Anda tarik ke kiri horizontal, Anda akan dapatkan derajat iringannya. Ya, jadi derajat iringan itu apa? Adalah jumlah kendaraan yang beriringan. Ya, beriringan di sini dinyatakan dengan apa? Dengan headway-nya kurang dari 5 detik. Jadi jumlah kendaraan yang beriringan dibagi total kendaraan. Itulah derajat iringan. Ya, atau bergerak dalam pelatun. Ini adalah prosedur analisisnya, Anda bisa dapatkan baik di MKJI maupun PKJI, Anda selalu seperti ini ya, data umum, geometrik, kemudian kondisi lalu lintas tadi, konversi terhadap SMP per jam, kemudian kondisi lingkungan, Anda menerjemahkan kelas hambatan samping, ya. Setelah itu Anda masuk kecepatan arus bebas, ini adalah faktor-faktor penyesuaiannya, masuk kepada kapasitas dasar dan faktor-faktor penyesuaiannya, kemudian baru Anda masuk kepada kinerja jalannya, ya, atau perilaku lalu lintasnya. Apa saja di sini? Derajat kejenuhan tadi, kecepatan dan waktu tempuh, kecepatan operasionalnya ya ini ya, bukan kecepatan arus bebasnya ya, baik untuk yang jalan luar kota biasa ataupun yang kasus khusus ya. Kemudian derajat iringan tadi untuk 22 UD yang kondisi khusus. Kemudian kecepatan dan waktu tempuh pada kelandaian khusus. Setelah itu penilaian perilaku lalu lintas. Jadi dari 1, 2, 3, 4 yang Anda dapatkan di atas itu, Anda bisa menentukan level of service-nya atau tingkat pelayanan jalannya. Jika iya berarti selesai, bagus. Jika dia kurang dari C, gitu, artinya sudah D, E, F, maka Anda memerlukan penyesuaian, ya, anggapan mengenai perencanaan tersebut, atau Anda memerlukan alternatif solusi. Ya, kira-kira seperti itu ya. Ada yang ditanyakan sebelum saya masuk ke contoh soal? Oke, nah ini bisa Anda lihat contohnya di MKCI-nya ya. Lebar jalurnya 6 meter. Anda lihat kemarin ya, perbedaannya apa sih formnya MKJI sama PKJI? Yang PKJI itu lebih memudahkan ya buat kita ya. Jadi lebih informatif gitu ya. Form-form yang ada di situ. Seperti segmen jalan, kalau di MKJI kita mengisi sendiri, tapi kalau di PKJI kita sudah digambarkan. Tinggal kita mencontreng dan mengisi ukuran-ukuran geometriknya. Ya, ini lebar jalur efektifnya adalah 6 meter, perkerasan lentur kondisi baik,
kemudian menggunakan bahu, efektif pada kedua sisi jalannya adalah 1 meter, kemudian kelas jarak pandangnya adalah 50% kelas jarak pandang ya, atau tergolongnya di sini kelas jarak pandangnya adalah B. Alignmentnya datar, ini adalah volume lalu lintasnya. Faktor pemisah arah nanti berdasarkan pemisahan arah 55-45. Tata guna lahannya adalah pertanian. Kedalaman dengan pengembangan guna lahan di samping jalan adalah 25%. Hambatan samping, tidak ada catatan hambatan samping, tetapi tidak ditemukan sesuatu yang menimbulkan hambatan samping, sehingga Anda bisa kategorikan sangat rendah. Ya, ini yang harus Anda hitung semuanya, parameter-parameter yang diperlukan untuk dianalisis ya. Nah, formulir IR1 ya, untuk ini kita masih menggambar sendiri ya. Saya lihat yang lainnya sama, hanya mempermudah saja ya. Kelas jarak pandang ya, AB berarti 2 arah jalannya. Kemudian kelas jarak pandangnya adalah 50%, SDC-nya B. Kemudian pengembangan sisi jalannya tadi disebutkan 25%. Kelandaian khusus tidak ada. Ya, potongan melintang jalannya Anda bisa lihat seperti ini. Karena tadi 6 meter berarti per arahnya adalah 3 meter, sisi A, sisi B 3, total 6, lebar bawah efektif kanan kiri adalah 1 meter. Karena ini adalah jalan biasa, maka Anda juga masuk kepada EMP tabel yang langsung dipakai di jalan luar kota ini. Ya, tadi jumlahnya berapa totalnya ini? Kendaraan ringan 1.100 ya. Semuanya ini 1.400, 500, 600 gitu ya. Nah, kita lihat di sini total kendaraan karena 22 UD, ingat jalan tidak terbagi, maka analisisnya adalah 2 arah. Lebih dari 1.900, maka kendaraan sedangnya adalah 1,3, bus besarnya adalah 1,5, truk besarnya adalah 2,5, kemudian sepeda motor karena tadi lebarnya adalah 6 meter, 6 sampai 8, EMP-nya adalah 0,5 ya. Kemudian form yang kedua IR2 adalah volume. Tadi ditentukan bahwa volumenya adalah 5545 ya. Karena yang diberikan tadi adalah volume total, maka silahkan Anda distribusi di sini. Untuk yang kolom genap ini dalam kendaraan per jam, yang kolom ganjil dalam SMP per jam. Silakan dimasukkan EMP arah 1, LV, HV, LB, LT gitu ya. Kemudian arah juga dengan juga Anda masukkan. Ya. Kalau misalnya saya langsung ke 1168, 455 gitu ya. Boleh enggak? Boleh ya. Boleh saja, karena ini adalah jalan 2 arah, tidak terbagi, sehingga analisisnya adalah 1. Kemudian ini juga bukan jalan dengan kelandaian khusus, sehingga walaupun disebutkan 5545, Anda tidak wajib mendistribusi 642, 526, 250, 205, gitu ya. Karena yang dipakai adalah nilai totalnya. Ya. Jadi totalnya tadi 1980, dalam SMP per jam adalah 2197, sehingga faktor SMP-nya adalah berapa ini? 2197 dibagi 1900. Didapat 1,11.
Hambatan samping tadi tidak ditemukan catatan, berarti sangat rendah. Kemudian Anda masuk kepada kecepatan arus bebas, ya. Nah, ini masih sama juga dengan perkotaan. Anda dapatkan kecepatan arus bebas dasar, faktor penyesuaian lebar lajur, ya. Ingat, faktor penyesuaian lebar lajur idealnya tetap 3,5. Kurang dari 3,5 berarti ada pengurangan kecepatan arus bebas dasar. Lebih dari 3,5 per lajurnya Anda akan dapatkan penambahan. Ya, jika pas 3,5 di sini pasti isinya adalah 0. Ya, sehingga inilah penjumlahannya. Faktor hambatan samping ini salah formnya, tidak ada faktor ukuran kota ya tadi ya untuk untuk jalan luar kota yang ada adalah faktor penyesuaian fungsi jalan. Ya. Sehingga Anda bisa dapatkan di sini kecepatan arus bebasnya untuk kasus tahun 94. Ya, ini masih sama dengan perkotaan, tinggal Anda lihat di tabelnya. Tadi disebutkan SDC-nya adalah B, maka untuk mobil penumpang adalah 65. Faktor lebar lajur, 2 lajur tak terbagi, lebarnya 6, SDC-nya adalah B, ya. Kondisinya adalah datar, alignmentnya, maka kita dapatkan min 3. Hambatan samping, Anda lakukan hal yang sama, ini tabelnya masih sama dengan perkotaan ya. Hanya kalau ruas jalan ini, kalau Anda paham mengenai yang perkotaan, yang luar kota tidak ada masalah ya. Hanya yang perlu dipelajari adalah yang kondisi khusus saja. Kalau yang kondisi umum kayak gini, membacanya hampir sama dengan perkotaan. Ya, kemudian untuk penyesuaian fungsi jalan di sini Anda harus tahu tipe fungsi jalannya ya. Fungsi jalannya adalah kolektor, pengembangan sisi jalannya adalah 25% tadi. Kalau misalnya Anda punya pengembangan sisi jalan 30%, ya silahkan dikonversi, diinterpolasi saja. Ya. Kemudian, Anda bisa menghitung ya. Faktor penyesuaian tadi Anda bisa menghitung semuanya, kemudian Anda masukkan ke dalam formnya, ya. Jadi formnya silahkan dimasukkan, Anda dapatkan kecepatan arus bebasnya dapat tadi, terus untuk kapasitas juga Anda sama, ya. Kapasitas dasarnya tadi tidak ada masalah, masih sama seperti perkotaan, faktor lebar lajur, pemisah arah, itu ya. Kemudian hambatan samping. Ya, ini kapasitas, faktor lebar lajur, faktor pemisah arah. Tadi disebutkan di soalnya 5545 untuk 22 UD, faktornya 0,97. Kemudian hambatan samping 22 UD sangat rendah. Lebar bawah efektifnya adalah 1, didapat 0,99. Maka dengan Q 2197, kapasitasnya 2709, kita bisa dapatkan DS-nya adalah 0,81. Ya, kecepatan arus bebasnya tadi didapat 58 km per jam. Maka 0,81 Anda pertemukan dengan 58 km per jam, berarti antara 50 dan 60 ya. Kemudian Anda tarik ke kiri. Ya, sama seperti perkotaan ya. Nah, ya saya bilang tadi dasarnya adalah kalau Anda bisa perkotaan, luar kota tidak ada masalah. Ya. Kemudian tadi dengan DS 0,81 kita hitung derajat iringan. Ya.
0,81, pertemukan dengan lengkung, tarik ke kiri, Anda dapatkan derajat iringannya. Ya, saya kira nggak ada masalah dengan ini. Ada pertanyaan? Untuk mengerjakan perkotaan dan luar kota, saya kira udah siap ya. Kalau nggak pernah dicoba, nggak akan tahu di mana masalahnya ya. Kemudian contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua, ini masih jalan biasa juga. Apa yang berbeda? Kalau tadi soalnya adalah pada tahun 1994, ya, maka di sini Anda diminta untuk memprediksi bagaimana kondisi jalan tersebut pada tahun 2000. Bagaimana derajat kejenuhannya, kecepatannya, dan derajat iringannya. Tingkat pertumbuhannya adalah 7%. Anda punya rumus untuk pertumbuhan seperti biasa ya, seperti menghitung jumlah penduduk tuh ya. Jadi ini adalah kendaraan pada tahun data plus 1 plus I pangkat N. Ya, I-nya tadi adalah 0,07 atau 7%, 1168455 dan seterusnya. Ini adalah jumlah kendaraan pada tahun 94. 6 ini adalah apanya? Tahun yang diprediksi. Ya, jadi 94, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 2000 itu 6N. Anda bisa lihat bahwa pada tahun 2000 jumlah kendaraan tadi yang 1980 menjadi 2973. Tadi Anda punya faktor SMP, maka Anda tidak perlu lagi menghitung 1753 kali 1, 683 kali 1,3 misalnya, LB-nya kali 1, nggak usah lagi. Ya. Jadi Anda cukup menghitung dari faktor SMP tadi. Jadi berapa volumenya dalam SMP per jam, Anda kalikan 1,11. Kalau misalnya di tahun data 94 tadi didapatkan di sini FSMP-nya adalah 0,81, ya kalikan 0,81. Ya. Jadi mengikuti FSMP-nya. Dengan begitu Anda langsung dapat nilai SMP-nya. SMP-nya didapat, DS-nya didapat. Tadi disebutkan bahwa tidak ada perubahan apapun kecuali lalu lintas. Berarti kapasitasnya masih kapasitas 6 tahun sebelumnya. Ternyata dari 0,81, 6 tahun berikutnya menjadi 1,22. Kalau 1,22, maka kita tidak lagi bisa menghitung kecepatan. Nah, ini ya, tahun 2000, masih sama, lebar juga tidak ada perubahan, yang lainnya juga masih sama. Berarti kecepatan arus bebasnya masih sama. Yang nomor 2 ya ini ya. Kemudian kapasitas tahun 2000, kapasitas tadi masih sama, yang lainnya juga tidak ada perubahan, maka kapasitas realnya juga sama. Yang berubah adalah volume lalu lintasnya, sehingga didapat derajat kejenuhannya 1,22. 1,22 Anda lihat tadi di gambar ini, sorry, belakang ya. Di kecepatan ini berhenti sampai 1, jangan diekstrapolasi. Ya, berarti kalau lebih dari 1, maka kita menyebutnya not available atau ditulisnya NA itu ya tadi. Jadi tidak bisa dihitung. Ya, jadi tertulisnya jadi NA panjang settingnya tetap 10, waktu tempuhnya juga enggak tahu karena macet. Ya. Kemudian
Yang ketiga apa kondisinya? Nah, pertanyaan yang ketiga. Dengan menggunakan data lalu lintas tahun 2000, perkirakan pengaruhnya pada kapasitas, derajat kejenuhan, derajat iringan, dan alternatif tindakannya. Ini soal B, tahun 2000 dilebarkan menjadi 10 meter. Berarti yang berubah apa ini? Kalau dilebarkan menjadi 10 meter, maka volumenya tadi masih sama, gitu ya. Dilebarkan 10 meter, ingat, untuk 22UD atau 22TT, di dalam tabel-tabel MKJI maupun PKJI, itu berhentinya di 11 meter. Ya, berhentinya di 11 meter. Berarti di sini 10 meter masih bisa dianggap sebagai 22UD. Kemudian soal C-nya dilebarkan menjadi 14 meter. Bahwa efektifnya masih sama, ya. Jadi seperti di perkotaan, Anda harus pahami yang mau diubah apa, skenarionya apa nih, mengurangi 1,22 tadi. Pelebaran masih tetap tipenya sama, ya berarti faktor lebarnya aja yang dikoreksi, ya. Mau 10 meter, mau 14 meter, ya silahkan dikoreksi lebar per lajurnya. Kemudian Anda kita lihat, langsung ke sininya aja. Ini ya, yang ketiga tadi. Oh. Tahun 2000, ya, tahun 2000 kecepatan arus bebas dasarnya masih sama. Faktor penyesuaian lebar lajurnya tidak lagi sama. Karena tidak sama, berarti ini juga akan berubah. Kemudian faktor lebar lajurnya tadi juga berubah menjadi 14 tadi ya. Sehingga tidak ada pengurangan terhadap kecepatan arus bebas. Ya. Ini juga 3100 tadi karena penyesuaian terhadap lebar lajur, berarti lebar lajurnya yang berubah. Lainnya sama. Di sini berubah, maka kapasitas berubah. Maka Anda akan dapatkan juga nilai yang baru. Sama. Nah, kemudian skenario berikutnya adalah sudah diubah menjadi 4 lajur, yang 14 meter lagi. Begitu mengatakan berubah tipe jalan, maka Anda harus menghitung semuanya ulang dari depan. EMP-nya dihitung ulang, ya. Volume per jamnya dihitung ulang, kemudian faktor-faktor penyesuaiannya juga dihitung ulang. Anda akan dapatkan kecepatan arus bebas yang baru, kapasitas yang baru, volume yang baru, faktor-faktor penyesuaian yang baru. Ya, maka semuanya seperti Anda mengerjakan dari awal. Ya, jadi sama antara perkotaan maupun luar kota. Sekarang kita lihat ya. Derajat iringan. Yang soal pertama tadi 0,86, yang kedua tidak tersedia, tidak ada ya. Karena udah lebih dari 1. Yang ketiga ada 0,89. Yang keempat dikosongkan. Kira-kira kenapa ini kosong? Kenapa tidak ada derajat iringannya?
pada skenario C? Belum tidur kan ya? Daripada capek ya seharian. Kira-kira kenapa tidak ada isinya? Apa tadi skenarionya yang di sini? Yang terakhir? Oh. Yang terakhir apa skenarionya tadi? Maaf ya. Yang terakhir, Anda punya skenario tadi jalan diubah menjadi 42 UD. Ya. Maka tidak berlaku derajat iringan. Derajat iringan hanya untuk jalan 22 UD atau 22 TT. Buat jalan banyak lajur, Anda tidak perlu menghitung. Ya. Karena nggak ada derajat iringan. Kalau terhalang dengan truk, Anda ambil aja yang paling kanan. Gitu kan ya. Sehingga tidak ada, apa ya, semua orang menghindar untuk berjalan di belakang truk. Tidak terjadi iringan. Oke, sekarang bagaimana kalau pada jalan kelandaian khusus? Ya, nah, pada kelandaian khusus tadi tidak bisa lagi Anda totalkan untuk 22 UD. Tapi Anda harus tahu berapa banyak yang mendaki, berapa banyak yang turun, dan berapa totalnya. Ya, jadi di sini karakteristik lalu lintasnya ini sudah ditentukan, kemudian kelandaian rata-ratanya 7%, panjangnya 3 km, lebarnya adalah 6,5, bahunya 1 meter. Perkembangan sisi jalan 25%, jalannya adalah arteri. Ya, jadi hanya di sini harus Anda ketahuin ya. Arah naiknya 330 kendaraan, arah turunnya 480, totalnya 810. Soal pertama, pada tahun 95, kecepatan mendakinya berapa, kemudian berapa kapasitas dari kelandaian khusus tersebut. Ya, kalau di awal mungkin Anda perlu perlu catatan ya, dari mananya gitu. Tapi kalau Anda sudah terampil, rasanya sudah langsung bisa masuk kepada form-form di dalam MKJI maupun di VKJI. Ya, jadi ini adalah gambaran jalannya antara Subang dengan Bandung, 3 km, ada tanjakan 7%. Penampang melintangnya 3,25, 3,25 ya. Jadi arah 1, arah 2-nya sama. Lebar bahunya adalah 1 meter, 1 meter kanan kiri jalan, kondisi jalannya adalah baik. Form yang pertama, yang kedua, sorry. Tadi Anda harus mencari, nah ini saya belum cek kalau PKJI masih salah-salah enggak. Di MKJI itu kekurangannya ini. Jadi di sini sudah diperbaiki isinya, tapi EMP ini selalu salah-salah ya. Ya, Anda lihat di sini untuk pengisiannya arah 1, arah 2, kemudian total. Ini adalah volumenya. Volume arah mendaki untuk 1, volume arah turun untuk 2. 1 plus 2 untuk total. Ya. Kemudian bagaimana Anda mengkonversi kepada SMP per jam? Yang kendaraan ringan tidak ada masalah karena IMP-nya adalah 1. Yang kendaraan lain Anda harus melihat dari, nah ini,
Nah, mana ya MP-nya tadi? Ini ya. EMP-nya Anda harus mulai dari ini. Kendaraan ringan tadi 1. Base besarnya adalah 2,5 apabila arus lebih kecil dari 1.000 kendaraan per jam. Dan 2 untuk keadaan lainnya. Ya. Ini kalau per arah tadi kan totalnya cuma 810 ya. Berarti kurang dari 1.000 kendaraan per jam pada arah mendakinya. Sehingga EMP untuk base besarnya adalah 2,5. Ya. Kemudian untuk truk besar dan kendaraan sedang, Anda lihat lagi. 3 kilo 7%, ya. Berarti di sini MHV-nya adalah 5, truk besarnya adalah 8,9. Maka Anda punya tabel yang tadi. Nah, ini ya tadi untuk base besar tadi 2,5, kemudian kendaraan ringannya tadi adalah 5, truk besarnya adalah 8,9 pada arah 1, ya, pada arah 1 atau arah mendaki. Kemudian arah turunnya gimana? Arah turunnya ambil seperti contoh yang pertama tadi. Jadi arah turunnya memakai asumsi seperti jalan umum biasa. Karena itu adalah turun. Ya, dengan EMP ini Anda konversi menjadi faktor SMP-nya ternyata adalah 1,7. Satuan mobil penumpang totalnya adalah 1424. Nah, kemudian volume sudah selesai. Anda masuk pada kecepatan arus bebas. Ya. Ini datar, nanjak, turun, ya. Jadi 0, 1, 2. Anda boleh lihat di ininya masing-masing di tabel bahwa untuk kendaraan ringan gitu ya. Kendaraan ringan FV 0-nya atau kecepatan arus bebas dasarnya di situ adalah 65. Kemudian truk itu adalah 55. Dan nggak di bawah ini ya. Jadi 22 UD, jika tidak ada penjelasan tentang jarak pandang, maka asumsinya adalah B atau 50% bisa dilihat sejarak 300 meter. Ya, jadi kendaraan ringan di sini adalah 65, kendaraan truknya ini adalah 55. Anda masukkan di sini 65, 55. Ya. Kemudian faktor penyesuaian masih sama. Lebar lajur, hambatan samping, fungsi guna jalan. Ya. Habis itu LV dan LT bisa Anda 65 kali 1,5, kali 1,5, ditambah 1,5, ditambah min 1,5, kemudian dikalikan 0,97, dikalikan 0,98, hasilnya adalah 60,4. Demikian juga untuk yang LT 51,1. Bisa diikuti sampai di sini? Kemudian yang arah mendaki, kecepatan
arus bebas kendaraan ringan, arus dasar kendaraan ringan pada arah mendaki. Ya, 3 km menanjak 7%, arah 1 48,9, arah 2-nya 58,5. Anda pasang di sini 48,9, 58,5. Ya, arah naik, arah turun untuk kendaraan ringan. Kemudian truk 3 km 7%, 24,3. 24,3. Bisa diikutin sampai di sini? Saya. Nah, sekarang 48,4, 58,5, 24,1 dari mana? Dari catatan tadi itu, yang tahapan-tahapan. Ya. Yang pertama, tadi mana catatannya ya? Ya. Jika FV datar kurang dari FV UH0, FV datarnya tadi berapa? 65. FV UH0 naiknya tadi berapa tadi ya? 55 kalau nggak salah ya. Jika FV datar kurang dari FV UH0, maka kecepatan naiknya sama dengan FV datar. Jika FV datarnya lebih besar dari FV UH0, maka Anda hitung. Kita lihat. Jika FV datar kurang dari FV UH0, maka yang diambil adalah FV datar. FV datarnya berapa? 60,4. FV datar kurang dari FV UH0 dari 48,9, maka yang diambil adalah FV datar. Jika 60,4 lebih kecil daripada 48,9, maka yang diletakkan di sini ini adalah 60,4. Tapi jika 60,4 lebih besar dari 48,9, maka pakailah hitungan naik ini. FVUH0 min 68 min FV datar gitu ya. Rumus yang ada di atas nih, rumus naik. Didapat hasilnya adalah 48,4. Jelas? Jadi 60,4 dibanding 48,9. Jika yang datar lebih kecil, maka pakailah yang datar. Jika yang datar lebih besar, maka Anda hitung masuk rumus. Bisa ya? Oke. Ya, kemudian kita lihat berikutnya. Mana tadi ya? Pada kondisi naik, pada kondisi turun. Nih. Jika FV datar kurang dari FV DH0, jika FV datar lebih kecil daripada FV turun, ya, FV bebas dasar yang turun, maka masukkanlah FV datar. Jika FV datar lebih besar, maka FVDH-nya sama dengan FVDH0. Ya, pada kasus tadi, ya, apabila FV datar lebih besar daripada
60,4 lebih besar daripada 58,5, maka pakailah 60 di sini. Jika 60 lebih kecil, jika FV datar 60,4 lebih kecil dari 58,5, maka 60,4 ditulis di sini. Jika 60,4 lebih besar daripada 58,5, maka pindahkan 5,8 ke sini. Selesai untuk kecepatan arus bebas kendaraan ringan. Ya, sekarang tinggal Anda mengisi 24,1 ini. Ya, 24,1 dari mana? Truk. Ya, kecepatan arus bebas truk pada 22 UD dengan kelandaian khusus dihitung berdasarkan prosedur yang sama. Ya, jadi berdasarkan prosedur yang sama seperti kendaraan ringan. Tentukan arus bebas dasar pada kondisi datar, ya, FLT 0-nya tadi kita sudah menghitung 24, berapa tadi? 8 ya. Kemudian masukkan di baris 2. Kemudian hitung FLT seperti pada 5B dan masukkan pada baris 7. Ya. Jadi dengan cara yang sama Anda menghitung untuk kendaraan truk. Konsepnya sama dengan kendaraan ringan. Maka Anda dapatkan Anda dapatkan 24,1 dari rumus yang tadi ya, untuk LT tadi. Ya. Jadi 51,1 diadu dengan 24,3. Untuk truk turunnya kok nggak ada. Tadi sudah disebutkan bahwa truk kalau pada saat turun kecepatannya bisa sama dengan kecepatan mobil penumpang pada saat datar. Ya. Kalau sudah, Anda masuk kepada tabel kapasitas. Ya. Kapasitas dasar 2.800. Tadi kita punya ininya apa tadi? Untuk kapasitas. Kita lihat kapasitas. Nah, ini ya. Kapasitas. Nah, ini ya, kapasitas pada kelandaian khusus. Tadi kita punya panjangnya adalah 3 km. Kemudian kelandaiannya 7%. Masuk ke nomor 1, nggak masuk ya. Nomor 2 masuk. Kita punya soalnya tadi 7% 3 km. Nomor 1 udah jelas nggak masuk. Nomor 2, 3 km lebih besar dari 0,8, nggak masuk juga. Maka kapasitasnya adalah 2.800. Ya. 2.800. Kemudian ini masih sama pemisah arah tadi, ingat di soalnya
diperlihatkan bahwa faktornya adalah berapa ini? 40, 60 ya. Arah naiknya adalah 40. Arah naiknya adalah 40, arah turunnya 60. Berarti Anda mencari ya 40, 60. Arah 140, faktornya adalah 1,06. Sudah dapatkan ini. Hambatan samping tidak ada masalah. Anda dapatkan kapasitas. Volume lalu lintas tadi sudah dihitung, maka derajat kejenuhannya ada. Ya. Nah, kemudian kecepatan menanjak pada kapasitas. Ya. Jadi kalau kita pentukin pada saat volumenya itu sama dengan 2707, maka Anda punya dari gambarnya FVUHC-nya ini adalah 24. Ya, FVUH-nya tadi sudah ada. Berapa FVUH-nya tadi? FVUH-nya pada saat menanjak tadi adalah 48,4. Maka benar ya. 48,4 dikurangi 24 sama dengan 24,4. Ya. Anda bisa mendapatkan beda kecepatannya ini. Kemudian Anda masuk kepada gambar tadi, kecepatan menanjaknya atau kecepatan operasionalnya. Panjang segmennya 3 km. Nah, Anda dapatkan waktu tempuhnya. Ya, ini mungkin agak rumit kalau Anda belum mencoba membuat, gitu ya. Jadi silakan nanti boleh menggunakan di MKJI, boleh menggunakan di PKJI, ya. Tahapannya sama, ya. Bisa dicoba nanti sendiri. Baik, Bu. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau sudah, untuk kecepatan untuk luar kota selesai. Saya mau lihat, Anda sudah survei apa belum? Kesiapan surveinya? Sudah survei? Oke. Bisa ditayangkan siapa yang pegang? Sudah direkam ya? Ya. Berapa orang kemarin yang survei? Tidak ada yang ikut. Pada saat survei nggak ada yang ikut satupun. Kan tadi ada berapa kelompok? 4 kelompok kan ya? 4 kelompok ya harus ada perwakilan dong Pak. Kalau dari saya sendiri, jauh Bu di Sumbawa, Bu. Kalau bisa ikut. Kalau satu kelas diwakili satu orang ya nanti kita ada dua nilai ya. Satu itu nilai CPMK 1 yang hubungan parameter, kemudian CPMK 2, kemudian nilai Anda yang kedua ini adalah surveinya, kemudian yang ketiga adalah analisis dari surveinya. Ya. Saya nggak meminta Anda satu kelas untuk datang semua, nggak. Tapi paling nggak dari 4 regu itulah satu-satu lah dibantu. Ya, kan harus ada yang merekam, harus ada yang menghitung detik-detik di lampunya, harus ada yang menghitung geometriknya, ya. Ya udah coba tayangkan dulu aja. Setelah itu saya meminta Anda setiap kelompok, bukan satu kelas.
masing-masing kelompok, 4 kelompok ini, silahkan Anda membuat PowerPoint-nya masing-masing. Ya, karena itu tadi saya sampaikan, kalaupun tidak datang semua, ada apa-apa, tapi jangan satu orang, satu kelas, karena kelompoknya itu 4. Ya, kalau isi PowerPoint-nya sama semua 4 kelompok, ya saya samakan semua nilainya. Maksud saya nggak samakan naik, samakan turun. Ya, itu ya. Silakan Pak, ditayangan Pak. Mau di Bekasi, mau di mana, saya nggak maksa semuanya datang ya, silakan. Tapi jangan sampai nggak ada perwakilannya. Berapa kaki ini? Simpangnya berapa kaki? Berapa lengan? Simpang 4 atau simpang 3? Simpang 4, oke. 1 mana, 2 mana, 3 mana, 4 mana? Utara selatannya gimana itu? Ya Pak, ini gunanya berombongan itu begini Pak, supaya semuanya kelihatan gitu loh. Coba, apa sih fungsinya video ini? Supaya kita bisa mengurutkan fasenya. Utara selatannya jelas. Nah, coba diulang lagi Pak. Nah, silakan dilihat urutan bergeraknya mana dulu nih. Anggaplah ini utara selatan ya. C1 utara selatan. Fase 2. Kalau sana utara, sini selatan, berarti fase 2-nya mana? Selatan total ya kan ya? Tadi kan cuma lurus saja, utara selatan lurus-lurus. Terus fase 3 barat timur. Ya enggak ini? Ya, jadi nggak bisa cuma dari sudut pandang satu orang ini, harus cari yang mana yang kita bisa lihat secara jelas urutannya, entah itu videonya ada di sisi utara, di selatan, barat, atau timur. Anda harus kerjasama gitu loh, supaya bisa terlihat. Terus yang kedua, volume ini juga untuk ngecek satu siklus ya. Misalnya ini berapa tadi? Katakanlah ini mungkin 4 fase, katakanlah ya. Nah, fase 1, 2, 3, 4 sampai fase 1 lagi itu berapa? Berapa detik satu putarannya? Ya. Makanya tidak boleh hanya survei satu putaran.
punyanya sih menit itu cukup ya. Satu putaran tuh maksimum berapa sih? 180 menit detik ya paling ya. Nah, terus hambatan sampingnya Pak. Ini utara, selatan, barat, timur. Iya, ini kaki utara apa kaki selatan? Nah, yang harus dilihat bukan hanya exit-nya ya, tapi entry-nya juga. Entry-nya yang mana kalau yang ini? Yang kiri apa yang kanan? Gambar ini aja, nggak apa-apa. Lebar masuk ke simpangnya yang mana? Katakanlah itu utara itu Pak, yang di depan kita itu. Itu kan ada yang ke arah muka saya nih, ya. Ada yang masuk ke arah sana. Yang dinamakan sebagai lebar masuk adalah lebar masuk ke simpang. Berarti yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Nah, yang kanan kan nggak kelihatan Pak, itu hambatan sampingnya. Itu apa gitu kan ya? Nah, ini juga kan nggak kelihatan Pak. Ini ke arah simpang apa keluar simpang ini? Keluar SIM. Hah? Mau masuk ke simpang atau menjauhi simpang? Masuk ke simpang. Oke. Nah, kemudian harus ada juga yang walaupun tidak diukur secara langsung, Anda bisa memperkirakan itu lebarnya satu lajurnya berapa. Jangan. Anda lihat siapa yang lewat. Mobil penumpang itu kalau di geometrik kan Anda udah belajar ya. Di geometrik as ke as itu berapa? Mobil penumpang 1,75 ya. Ya, Iya, Bu. karena overhang kanan kirinya berapa? Anggaplah 2 meter. Kalau truk itu as ke as itu 2,5 Pak. Makanya di ruas itu Anda lihat ada mobil kira-kira jarak antara mobil yang berdampingan tuh berapa meter. Memperkirakannya begitu Pak. Ya, jadi tidak usah Anda ukur langsung pakai meteran, nggak usah. Ditembak gitu aja. Terus Anda juga harus tahu berapa minimum lebar per lajur. Jangan kemudian Anda 2 meter gitu ya, nggak standar ya. Ya, jadi jalan besar, saya kira jalan besar begini nggak akan 2 meter lah. Ya, nggak bisa belok nanti. Gitu ya Pak, semuanya, bukan cuma sama Pak Sahrul. Mau Anda di Bekasi, mau Anda di negara bagian mana, gitu. Nggak ada masalah, ya. Baik, Bu. Yang nggak ikut survei ya menyusun PowerPoint-nya. Kan begitu ya kerjasamanya setiap kelompok. Satu kelompok kan berapa? 4 orang ya? 4 apa 5? 4. Ya, silahkan bekerja sama 4 orang itu. Ya, begitu ya. Terus sekarang lampunya. Lampunya Anda videoin lampunya itu. Ya nggak apa-apa. Mana? Mana Pak? Ditarik aja videonya Pak. Mana lampunya?
Anda sedang menghitung waktu siklus. Ya, jadi surveinya itu ada bermacam-macam. Tadi yang pertama video 5 menit tadi itu untuk melihat urutan fase pergerakannya. Barat dulu, utara dulu, timur, selatan, atau dua fase, utara lawan selatan, barat lawan timur, atau mungkin kanan barat ketemu sama apa namanya timur barat misalnya, gitu Pak. Itu fungsinya tadi. Terus yang kedua itu fungsinya video, ya. Yang kedua, supaya kita bisa melihat dari video ini, kalau survei langsung volume, ya, dan Anda memakai video, kita bisa melihat berapa kendaraan yang masuk ke simpang dari arah utara, selatan, barat, timur. Sehingga Anda punya sebaran per 15 menit. Yang dari utara berapa, 15 menit. Pertama dari selatan berapa, itu video. Kemudian foto pada setiap kaki simpang itu untuk melihat lebar dan untuk melihat hambatan samping. Ada kendaraan tidak bermotor enggak? Itu ya. Ada gerobak enggak? Ada kendaraan angkot ngetem enggak pada saat di kaki mau masuk simpang atau di exitnya? Kemudian tata guna lahan di situ apa? Apakah ada kayak apa ya? Parkiran pas di ujung simpang ya. Pas di mulut masuk simpang itu kadang-kadang ada parkiran gitu ya. Kan masuk aja ke situ, keluar masuk itu juga gangguan samping. Ya. Atau memang ada pagar ya di kaki simpangnya itu. Ya, coba saya tunjukkan dulu deh. Sudah kelihatan? Nah, itu. Coba saya share screen. Itu ya. Anggap yang ke saya, yang ke kita itu adalah selatan ya. Utara yang ada orang berdiri dua di tengah jalan ini. Berarti yang Anda bara bus stop itu barat, yang ke kanan kita adalah timur ya. Nah, sekarang Anda lihat deh, yang dari barat ke utara. Ya, barat ke utara, ini kan ada pagar ya. Ada pagar. Baru di sini ada pintu masuk. Sehingga aktivitas pintu masuk ini sedikit gangguannya terhadap simpang. Tapi mungkin ada beda. Kalau di Kebon Jeruk saya lihat di sini pas ini nggak ada pagar, terus di sini ada minimarket dan pertokoan. Sehingga orang yang mau ya udah belok. Mungkin dari sini langsung masuk keluar gitu. Itu akan berbeda apa namanya kelas hambatan sampingnya. Ya. Nah, kayak gini kan kelihatan semua ya. Jadi, bisa jadi pada saat survei, Anda bukan di sini surveinya, tapi di sini berdirinya. Ya. Atau kalau misalnya di ujung-ujungnya ini ada McD, ada apa gitu yang tinggi, dah Anda videoin aja pakai handphonenya dari atas. Sehingga kelihatan. Kalau tadi itu kan agak kredit ya sudut pandangnya ya. Jadi bisa dari tempat yang tinggi Anda bisa melihat keseluruhan pergerakan. Ya. Terus
itu aktivitas. Sekarang lampu. Nah, lampu Anda tidak bisa berbekal video itu. Lampu, kalau survei lampu lalu lintas, lampu bukan ya. Maka Anda harus berdiri di bawah lampunya. Saya cari. Nah ini Pak, kelihatan? Kelihatan ya? Nah, kalau Anda mau survei lampunya, maka orangnya harus ada di bawah lampunya ini. Ya, Anda lihat. Atau kalau nggak di sini ya di seberangnya. Jadi Anda pakai stopwatch atau apapun, pada saat awal hijau Anda tek, ambil datanya, terus ini harus berdua, nggak bisa sendiri. Jadi satu memperhatikan lampunya, yang sebelahnya lagi menuliskan hijau, ini berapa detik nih? Ya, 10 detik, oke. Habis hijau apa? Hijau, terus kuning, merah. Ada all red di dalamnya. Ya, untuk satu ini harus Anda ulang minimum 3 kali. Supaya apa? Bisa jadi pada saat pertama Anda dapatkan misalnya 10 detik hijaunya. Pada saat ngitung yang kedua 11 detik. Pada saat ngitung yang ketiga 13 detik. Ya. Nah, ambillah yang terbanyak. Oh, 11 keluar 2 kali. Yang satunya melenceng. Ya, berarti itu. Makanya harus muter nih. Jadi tim lampu berbeda dengan tim geometrik sama gambar tadi itu. Gambarnya mungkin Anda bisa ambil dari Google Map ya. Tapi terus diperbesar dan diberikan ukuran-ukuran geometriknya. Ya. Jadi yang ini nggak bisa dilihat dari video yang tadi kan Pak? Ya Pak Sahrul. Ya. Jadi di lampu ini berhenti ada orang yang ini, terus ini dua orang ini muter nggak akan sampai 10 menit. Ya, di sini 3, terus pindah ke sini, ke sisi sini, lihat lampu di sini 3 kali, terus yang di sebelah sini 3 kali, yang di sebelah sini 3 kali, udah selesai pekerjaannya. Ya, jadi ada aspek warna, ya. Pada saat fase 1 itu ada utara, selatan, barat, timurnya, berapa warnanya, berapa detik. Oh, coba saya tunjukin yang lain.
Nah ini ya, ini yang punya sebelumnya. Jadi dari survei Anda itu, saya akan mengambil geometriknya. Jadi Anda menggambarkan seperti ini, ukuran-ukuran geometriknya. Kelihatan kan ya? Kelihatan, Bu. Kemudian urutan fase sinyalnya, ya. Jadi kalau Anda lihat di sini ada berapa fase? 1, 2, 3 fase ya. Sorry, 4 fase ya. Fase 1, fase 2, 3, dan 4. Ya. Fase 1 itu hijaunya berapa, fase 2 hijaunya berapa, fase 3 hijaunya berapa, fase 4 hijaunya berapa. Kuningnya jangan dihitung, nggak usah. Kuning itu standar 3 detik. Ya. Merah ini juga jangan dihitung. Yang harus Anda survei hanya hijau sama all red. Ya, all red itu pada saat Anda lihat di sini. Ini merah, ini merah, ini merah, ini merah, ini merah. Ya. Coba diperhatikan sekarang di simpang ya. Pada saat semuanya merah. Itu paling sedetik, 2 detik, 3 detik, 4 detik. Ya. Kalau bingung, dia biasanya kadang begini. Ini misalnya all red ya. Yang mau, ini kan fase 1 timur. Pada saat barat mau jalan, mau punya hak jalan, ya. Di sini biasanya kuning sama merahnya nyala bareng. Atau kalau enggak, kuningnya kelap-kelip. Menandakan bahwa sebentar lagi dia yang mau punya hak jalan. Ya. Jadi all red itu bisa begitu, bisa kuning sama merah nyala bareng atau kuningnya kelap-kelip. Ya, macam-macam. Atau ada juga yang seperti jeda sejenak gitu loh. Baru setelah itu hijau. Ya, itu all red. Emang all red karena dia hitungannya detik, sedetik, 2 detik, 3 detik agak susah ya. Ya. Jadi kalau di tempat Anda tadi ada berapa fase, ini diulang 3 kali, diulang 3 kali, diulang 3 kali, diulang 3 kali. Jadi 4 kali 3 untuk yang tugasnya lampu. Ya, kuningnya enggak usah, all red-nya yang harus ditentukan. Terus urutan fasenya juga harus ditentukan. Kemudian gunanya video tadi untuk memperhitungkan berapa untuk ngecek hijau, kuning, merahnya tadi itu. Ada orang yang ngecek nanti setelah sampai di rumah gitu ya. Pada saat fase 1 timur mulai hijau sampai barat, selatan, utara sampai ke awal hijau lagi. Itu berapa detik? Itulah waktu siklus ya. Di sini waktu siklusnya adalah 200 detik. Kalau Anda punya tadi ini, ditambah ini, tambah ini, tambah ini semuanya, setelah digambarkan, ternyata nggak 200. Nah, berarti ada yang salah lihat di hijau-hijaunya ini atau di sini yang salah. Itulah tadi gunanya pengulangan survei. Kenapa nggak boleh cuma dilihat hijau 37? Nah, kalau ada survei bisa jadi 37, 36, 35, gitu ya. Nah, itu di saling mencocoknya begitu ternyata sampai waktu siklusnya 200. Terserah, nggak harus dari timur dulu, barat boleh, selatan boleh, utara boleh. Ya, yang penting satu putaran. Ya. Kemudian Anda menggambarkan ini. Fase satunya dari mana ke mana, fase 2-nya juga, fase 3-nya, fase 4-nya. Ya, yang punya hak jalan. Kalau dia punya hak jalan, gambar panah. Kalau dia nggak punya hak jalan, mata panahnya ditutup pakai ini, apa namanya? Ini ya.
Bisa ya kira-kira. Jadi rasanya Anda harus kembali lagi ke sana ya Pak. Dan membawa orang lain ya Pak. Ya, yang lain ya. Baik, Bu. Kalau misalnya sebagian besar kelas ini ada di Bekasi rumahnya, ya cari aja di Bekasi gitu. Gak masalah ya. Makin jauh dari Mercu Buana makin iya sayangnya. Ya. Karena yang di dekat Mercu biasanya sudah dipakai anak reguler, karena kalau reguler kan saya saya temenin nongkrong di Simpang ya. Kalau Anda ya silakan jalan sendiri. Kalau reguler dia akan survei sampai kepada volume realnya. Ya, kalau Anda R2, volumenya nanti saya yang kasih. Volume buatan ya. Oke, gitu ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada, Bu. Ya, cukup ya saya kira ya. Mana tadi? Oke. Ya, mudah-mudahan bisa di